Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmarani SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Buton Utara. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi mingguan modul 2.2 mengenai pembelajaran sosio-emosional. Selamat menyaksikan. Pada jurnal refleksi minggu ini, saya akan menuliskan apa yang telah saya lakukan selama 1 minggu ini atau selama pembelajaran modul titik 2.2. Hal apa yang menarik yang saya temui dan rencana selanjutnya yang akan saya lakukan. Jurnal refleksi minggu ini saya menggunakan model 4F, yaitu Facts, Feeling, Findings, and Future yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Yang pertama, facts atau peristiwa. Pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat dengan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional ini, murid juga diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, dan mengalami sejumlah pengalaman yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang bisa menjadi jembatan suksesnya murid di masa yang akan datang. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, feelings atau perasaan. Perasaan yang saya rasakan pada minggu ini tentu saja perasaan bahagia. Pembelajaran minggu ini membuat saya lebih memahami apa itu PSE atau pembelajaran sosio-emosional. Pengalaman dari instruktur saat elaborasi, fasilitator yang selalu memberikan motivasi, serta teman-teman sesama CJGP membuat saya mendapat inspirasi tentang penerapan KSE di kelas. Saya mendapat inspirasi berupa contoh-contoh yang dapat saya modifikasi dan adaptasi untuk diterapkan dalam pemberian layanan BK saya nantinya. Saya menyadari bahwa KSE sangat diperlukan oleh guru untuk melakukan berbagai kegiatan dan untuk mengoptimalkan potensi siswa. Penerapan kompetensi sosial dan emosional memang bukanlah hal baru bagi saya seorang guru BK. Namun tambahan wawasan baru selama pembelajaran di LMS tentu saja menambah literasi keilmuan bagi saya. Selanjutnya, findings atau pelajaran. Dengan mempelajari modul PSE, saya dapat mengupgrade ilmu konseling saya, terutama bagaimana mengenali perasaan, mengelola diri, memahami orang lain, membangun komunikasi, dan mengambil keputusan dengan lebih baik. Sehingga saya akan mampu melaksanakan layanan BK, kegiatan di sekolah, maupun di lingkup keluarga dan masyarakat dengan lebih baik, responsif, dan bertanggung jawab. Saya juga bisa menerapkan 5 KSE ini melalui integrasi dalam pembelajaran atau pemberian layanan secara eksplisit, menata kebijakan sekolah, dan mempengaruhi pola pikir siswa. Melalui penerapan KSE, saya yakin siswa akan menjadi orang yang mampu menghadapi masalah, menemukan solusi atas masalahnya, dan menjadi orang yang berkarakter lebih baik. Dan yang terakhir, future atau penerapan. Yang pertama, saya akan mulai menerapkan KSE dalam pemberian layanan BK saya di kelas. Yang kedua,
Saya tentunya harus mengimbaskan ilmu yang saya pahami mengenai KSE kepada rekan sejawat saya agar bisa ikut menerapkan KSE ini dalam pembelajaran mereka di kelas. Dan yang terakhir, saya akan selalu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah mengenai beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan yang menerapkan KSE yang nantinya tentu bisa menjadi budaya positif di sekolah yang akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan bahagia bagi siswa. Demikianlah jurnal refleksi mingguan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosio-emosional. Sampai jumpa di jurnal mingguan selanjutnya. Salam dan